lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat apa ya, hubungan internasional gitu ya, atau apakah itu seminar mungkin mengenai ekonomi internasional atau diskusi mengenai masalah hukum internasional. Jadi harus lebih banyak lagi event-event secara reguler ya yang terkait dengan international relations. Lalu yang bisa juga dikembangkan adalah jurnal, Mas. Jadi jurnal hubungan luar negeri ya, tapi tidak hanya melulu politik luar negeri, jadi hubungan luar negeri secara menyeluruh gitu kan, dari sisi lingkungan hidup misalnya, dari sisi hukum internasional, dari sisi budaya, itu bisa dikembangkan, Mas. Karena dari situ menimbulkan keinginan teman-teman untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri atau ya bekerja di unit-unit yang ada aspek politik luar negerinya gitu. Kira-kira gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo memperingati memanai 64 tahun Universitas Diponegoro. Kami sekarang sudah bersama dengan Dr. Arif Hafaz Ugroseno, SHMH. Beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federasi Jerman di Berlin. Apa kabar, Pak? Oke, matur nuwun Mas Bambang. Salam untuk teman-teman di Undip, di Semarang, dan juga untuk adik-adik mahasiswa baru di Undip. Jadi Undip itu memang pilihan saya, Mas. Jadi pilihan pertama saya itu dulu memang Fakultas Hukum, kemudian kedua Fakultas Ekonomi. Jadi kalau nggak salah itu dulu kita dikasih 3 kesempatan pilihan gitu, nggih. Ya. Di waktu itu ya, tahun 80-an itu saya udah lupa ingat tuh. Dan 2 kalau nggak salah pilihan universitas gitu. Tapi saya nggak milih yang lain, jadi ya Undip aja gitu. Jadi Fakultas Hukum, Undip sama Ekonomi. Nah, alhamdulillah diterima di sana gitu. Yang menjadi inspirasi saya waktu itu Prof. Muladi, karena Prof. Muladi itu satu grup karate sama ayah saya almarhum gitu. Jadi saya sering ketemu waktu masih SMA dengan Pak Muladi, waktu saya nganterin ayah saya itu latihan karate gitu. Jadi beliau itu teman keluarga lah gitu ya. Jadi itu menjadi satu inspirasi saya. Lalu kenapa Fakultas Hukum? Karena memang saya itu tertarik dengan masalah hukum internasional gitu. Jadi kemudian saya juga ngambilnya hukum internasional. Cuman waktu itu saya nggak tahu hukum internasional yang mana gitu kan, Mas, yang bagus gitu. Tapi ya kemudian saya mengambil khusus nulis tesis itu mengenai hukum udara karena kayaknya eksotis gitu kan.
Ya. Masih Pak Munajat ya, dulu sempat diajar Pak Munajat. Ya, hukum laut beliau. Nah, dulu hukum udaranya itu Pak Herman, dan hukum publik internasionalnya itu Pak Budi. Dua-duanya dari Jakarta. Ya. Jadi dulu itu saya dengan Kolis yang di Undip sekarang di pengajar ya, ada Kolis, ada Nani, ada Aji, ada Joko, dua profesor semua sekarang itu ya. Dan juga dulu satu angkatan saya dengan Pak Rektor gitu. Jadi suasananya kayak gitulah gitu ya. Waktu di kampus itu ya memang ya karena emang saya emang ingin sekolah di Undip ya, dan nggak terlalu jauh dari rumah gitu ya, jadi ya fun juga gitu Mas. Ya. Nah, kemudian seberapa jauh sebenarnya relevansi pendidikan hukum untuk bekerja sebagai merintis karir sebagai diplomat? Karena biasanya orang yang itu pilihan hubungan internasional. Sebenarnya itu pandangan klasik ya, Mas, bahwa kalau hubungan internasional itu cocok untuk kerja di Kementerian Luar Negeri gitu. Padahal sebenarnya yang namanya diplomasi itu atau politik luar negeri kan tools-nya banyak ya Mas. Areanya juga banyak. Misalnya ada diplomasi kebudayaan gitu kan. Itu tentunya kalau teman-teman dari Fakultas FSB Sastra Budaya itu jadi relevan gitu. Misalnya saya punya staf di sini lulusan UI, dia Fakultas Sastra Jerman gitu ya. Dia perform sekali staf saya ini karena dia memang ahli bahasa Jerman sehingga dia bisa punya kontak yang sangat luas gitu kan. Lalu fakultas ekonomi misalnya kan ekonomi pembangunan itu penting karena dengan Jerman misalnya atau dengan Uni Eropa atau mungkin dengan Jepang itu kan ada banyak kerjasama ekonomi pembangunan. Itu kalau SH ya nggak masuk, yang masuk ya teman-teman dari ekonomi pembangunan yang memahami betul angle atau studi ekonomi pembangunan bagi suatu negara. Terus kalau studi hubungan internasional atau politik ya tentu relevan ya, faktornya mungkin di aspek-aspek politik begitu. Lalu ekonomi misalnya, nah, ekonomi itu banyak negara yang sudah punya satu kementerian ekonomi perdagangan luar negeri sendiri khusus gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang lulusan sastra budaya mungkin nggak terlalu relevan, yang hubungan internasional juga nggak terlalu relevan. Mungkin dari Fakultas Ekonomi, ekonomi makro misalnya, ekonomi internasional itu juga menjadi relevan gitu Mas. Terus hukum, apalagi hukum juga relevan Mas, karena dalam hubungan internasional itu banyak aspek pembuatan konvensi, ya kan, perjanjian internasional. Apakah di tingkat bilateral misalnya, membuat perjanjian-perjanjian hukum. Misalnya kalau kita ingin membuat perjanjian ekstradisi kan, ya negosiatornya harus paham hukum pidana dan hukum acara pidana gitu. Kalau ingin membuat perjanjian atau kesepakatan mengenai perikanan misalnya, tentunya pemahaman hukum laut juga harus kuat. Jadi saya rasa diplomasi sekarang ini Mas sudah lebih komprehensif ya cakupan keilmuannya. Jadi tidak bisa lagi hanya dari satu jurusan saja gitu. Dan kalau saya lihat justru di tiap cabang-cabang itu menjadi semakin spesifik Mas. Jadi areanya menjadi semakin
detail gitu. Nah, sekarang misalnya dengan Jerman ya, yang salah satu paling key itu paling important adalah di bidang pendidikan, Mas, kerjasama pendidikan gitu. Nah ini kan memerlukan atase pendidikan dan juga staf-staf yang memahami betul suatu sistem pendidikan. Ini satu hal yang spesifik begitu ya, yang nggak ada di Fakultas Hukum, nggak ada di hubungan internasional, tidak ada di aspek ekonomi. Jadi banyak hal-hal yang spesifik dalam hubungan internasional yang memerlukan keilmuan tertentu. Begitu, Mas. Ya, Pak Abbas, kalau tidak salah ini kan penempatan kedua dengan sebagai duta besar berkuasa penuh di Eropa ya. Dulu pernah di Belgia kalau nggak salah, sekarang di Jerman. Mungkin kalau saya tidak salah ini termasuk level perwakilan kelas 1 mungkin ya. Tapi tolong dijelaskan apa bedanya Jerman dengan negara-negara Eropa yang lain dalam strategi politik luar negeri. Kalau Jerman itu jelas itu negara paling kuat di Eropa sekarang ini. Kuat itu pertama yang klasik ya, pengertian negara kuat itu pertama jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya itu paling banyak itu Jerman, 82 juta. Ya kan? Kedua, ekonominya paling kuat. GDP-nya tidak tertinggi, yang paling tinggi itu seperti Luxembourg. Tapi kan Luxembourg kan GDP-nya pendapatan per kapita itu sampai $100.000 per tahun. Tapi kan menungsonya cuma 200.000. Iya. 200.000 itu apa ya? Kecamatan apa di Semarang gitu. Ya, itu kecil sekali ya. Jadi Kota Salatiga. Gitu. Jadi bayangkan kalau di Jakarta itu Menteng jadi negara, Suge. Kalau di Jawa Tengah itu candi, penduduk candi itu negara, makanya Suge, Mas. Tapi kalau menyeluruh kayak Jerman kan ada variasinya ya. Jadi Jerman itu adalah negara ekonomi paling kuat, ya, industrinya paling kuat di Eropa. Dan dia adalah negara pendiri Uni Eropa. Jadi suaranya itu kalau di Uni Eropa itu didengarkan, gitu. Jadi kalau Jerman itu mengatakan A begitu ya, ya negara lain mungkin ada yang grundel tapi ya menerima A gitu. Jadi lebih didengar gitu. Misalnya suara Jerman dibandingkan dengan suara Slovenia ya jauh kan Mas. Suara Jerman dibandingkan dengan Latvia ya jauh. Jadi dia itu carry weight gitu, besar gitu, powerful gitu. Nah, itu key-nya di sana. Jadi bagaimana kita KBRI itu memainkan peran lobby memperjuangkan kepentingan di Indonesia tidak hanya di Jerman tapi juga di Uni Eropa. Nah, kalau di Belgia, Mas, itu saya sebagai dubes untuk 3 tempat. Dubes untuk Uni Eropa, dubes untuk Belgia, dan dubes untuk Luxembourg. Belgia Luxembourg kecil lah ya, 15 juta, Belgia, Luxembourg 200.000, jadi konsentrasi pekerjaan lebih pada Uni Eropa. Nah, di sana peran ahli kemampuan lobby menjadi sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita tahu satu isu tertentu itu siapa sih yang memainkan peran gitu, itu nggak mudah. Karena harus ada banyak pintunya, Mas. Ada pintu Parlemen Eropa, ada pintu Dewan Eropa,
ada pintu Komisi Eropa. Jadi banyak pintunya. Tapi sebenarnya kalau sudah tahu mana pintunya gitu ya, kita tahu ruangannya mana yang diketok gitu, ujungnya itu paling hanya 1-3 orang lah yang berpengaruh gitu. Nah itu yang orang-orang itu emang yang harus dikejar gitu. Nah kalau di Jerman enggak, kita harus spread resources kita, kemauan kita ke berbagai lokasi. Kira-kira begitu, Mas? Ya, baik. Nah, ini Pak Hafaz bertugas di Eropa persis dalam situasi pandemi COVID. Nah, mungkin bisa cerita bagaimana negara-negara Eropa ini menghadapi pandemi ini. Pada ceritanya itu saya bisa start yang di Jerman ya, saya tahu nggih. Jadi pertama kali infeksi di Jerman itu diketahui tanggal 27 Januari tahun lalu, 2020. Oke. Ya. Ceritanya itu ada konferensi di Munich, lalu ada orang Cina, perempuan, sebelum ke Munich, dia ketemu ibunya dari Wuhan, lalu ketemunya di airport, lalu makan di airport, lalu setelah itu pisah, ibunya pulang ke Wuhan, si cewek ini ke Munich, ikut konferensi. Selesai konferensi, dia pulang, sampai di Cina dia positif, lalu teman konferensinya positif. Lalu spread, nyebar gitu. Itu Januari. Maret sudah ramai, tapi masih belum terlalu heboh. Oke. Tapi memburuk itu musim dingin yang lalu. Itu parah sekali, Mas. Sebelum vaksin ditemukan ya. Nah, setelah ada vaksin, sekarang turun. Sudah normal lagi sekarang. Hanya problemnya di Eropa itu tidak wajib divaksin. Jadi sekarang ini Jerman mengalami kesulitan. Vaksinnya ada, tapi jumlah yang divaksin itu tidak bisa lebih dari 50 juta. Sekarang itu 50 juta sudah selesai. Dan banyak yang tidak mau second shot, dan masih banyak yang tidak mau divaksin. Dan angkanya mulai naik dikit-dikit nih. Nah ini saya nanti di Asia Tenggara sudah membaik, ya kan? Nanti di Eropa musim dingin ini memburuk lagi. Australia sudah lockdown, ya kan? Indonesia membaik. Beberapa kawasan lain itu lockdown. Cina ada kota yang lockdown sekarang. Nanti kita membaik, Eropa memburuk. Nanti tahun depan Eropanya membaik, kita memburu. Jadi ini gawat nih Mas. Jadi pingpong Mas. Ya. Nah, kalau ya. Ini jadi sekarang tuh next step-nya itu obat Mas, bukan vaksin. Jadi kalau vaksin tuh prevent kan ya, tapi kalau tuh prevent aja susah ya akhirnya ya harus obat. Nah ini yang beberapa industri obat Eropa bergerak ke arah tidak membuat vaksin tapi membuat obat COVID. Gitu Pak, Mas Bang. Iya, iya. Nah, dalam pasang surut ini ya, naik turun COVID ini, bagaimana kinerja hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Eropa? Karena kalau di tanah air sekarang di Indonesia kan orang sudah mulai optimis nih, sudah mau bagus, ekspor sudah bagus, perdagangan sudah mulai, tapi memang tidak ke Eropa, masih ke Amerika, ke Cina, ke Jepang, masih gitu-gitu, Singapura gitu. Gimana kalau dengan Eropa?
Jadi kalau dagang dengan ini ada problem nih Mas dengan kita itu, terus terang aja nih ya. Jadi kita itu masih pendekatannya itu masih pendekatan tradisional gitu. Jadi yang kita jual ke Eropa itu ya masih komoditas-komoditas yang tradisional gitu. Jadi ada problem dengan strategi perdagangan kita. Jadi Jerman misalnya, kita tuh ranking 6 Mas, menurun terus. Tadinya kita ranking 3, lalu turun 4, 5, sekarang kita ranking 6. Ranking 1 itu Malaysia, ranking 2 itu Singapura, ranking 3 itu Thailand, 4 Vietnam, 5 Filipina, 6 kita. Karena pasar Eropa memang ada yang perlu kopi, rempah-rempah gitu ya. Tapi yang dibutuhkan pasar Eropa itu juga teknologi, Mas. Nggak harus teknologi tinggi nih misalnya ya. Kita ini kan punya budaya WhatsApp ya. Ya. Sehingga akibatnya penggunaan fax dan telepon di kantor itu kan makin menurun kan. Ya. Tapi kalau di Jerman itu budaya WhatsApp itu tidak terlalu kuat. Ya. Jadi media komunikasi tradisional seperti fixed phone, fax itu masih sangat penting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bahkan Filipina itu ekspor ke Jerman itu mesin fax. Ya itu dia jualan mesin fax saja 1 miliar euro. Gitu. Kita menguasai pasar Jerman misalnya di bidang gitar. 80% gitar di Jerman itu buatan Indonesia ya, dari teman-teman lah di Bandung di mana gitu kan. Senang Mas ya. Bangga gitu ya. Ya. Nilainya cuma $100 juta Mas. Ya. Jadi kita menjadi raja di satu bangsa yang nilainya kecil. Ya. Gitu. Jadi gitar, piano, ya, lada, gitu kan. Terus ya barang-barang gitulah. Tapi kalau sudah masuk teknologi, ya kita mundur. Nah itu problemnya gitu. Jadi itu yang coba saya push ya, approach-nya itu harus berbeda. Jadi untuk Eropa, Jerman ya ekspor kita memang naik Mas, karena impor kita turun. Gitu. Jadi itu yang perlu kita inikan ya. Terus kalau kopi misalnya ya, kopi kita tuh nggak akan bisa masuk ke rate yang tinggi karena orang Eropa itu ya majority kalau beli kopi maunya yang murah gitu. Kan Arabica mahal ya. Mahal itu satu karung istilahnya one bag. Satu karung itu 15 kilo kalau nggak salah, 30 kilo gitu. Satu karung itu kalau Arabica itu kita jual 3 euro kalau nggak salah. Ya. Yang belum di ini ya, yang belum diolah gitu. Vietnam jual 1 euro tapi kopi yang elek itu Mas. Nah, ya memang produksinya kopinya yang elek gitu. Jadi produksi robusta yang elek-elek itu gitu. Nah, kita kan enggak. Kita kan produksinya kan ya bagus-bagus Arabica. Nah, Arabica itu marketnya kecil gitu. Marketnya coffee shop. Nah, kalau yang lain marketnya kopi kiloan gitu. Nah, kalau orang Eropa tuh ya masih banyak yang belinya kopi-kopi kiloan. Kalau dia kopi enak ya nongkrong di kafe. Yeah. Tapi itu lagi kira Mas. Jadi maksudnya ekspor kita memang meningkat. Tapi saya selalu ingatin teman-teman di Indonesia, jangan senang dengan ekspor yang meningkat kalau angkanya dibandingkan dengan angka kita sendiri. Gitu Mas. Harusnya kita membandingkan ekspor kita dengan angka kompetitor kita, tetangga kita gitu. Kalau kita melihat angka kita meningkat dari angka tahun lalu ya meningkat. Tapi kalau meningkatnya dari tahun lalu tinggi tapi masih di bawah tetangga ya kurang baik Mas.
Rangkum. Baik. Itu, Pak Mas. Hafaz, ya. Ini kan puncak karir seorang diplomat ini kan biasanya kalau penugasan di luar negeri. Tapi Pak Hafaz kan sempat juga di dalam negeri, sempat jadi dirjen di Kemenlu, pernah jadi deputi di Menko Kemaritiman dan Investasi. Nah, bagaimana di sela-sela itu antara tugas dalam negeri, luar negeri seperti itu? Kalau diplomat kan memang di dalam 3 tahun, di luar 3 tahun gitu kan, selang-seling gitu. Jadi ya kalau sebagai diplomat memang puncak karirnya tetap besar. Kalau sebagai PNS, saya rasa puncak karirnya ya eselon 1 ya. Dan kebetulan alhamdulillah saya udah pada posisi itu. Jadi mungkin saya bisa sedikit cerita ya bahwa ya banyak sekali memang policy negara itu yang akhirnya yang menjalankan kan eselon 1, eselon 2 ya. Kalau banyak yang komplain misalnya ini nggak jalan, itu nggak jalan, itu mungkin ya bukan hanya menterinya ya, tapi juga eselon 1, eselon 2-nya. Jadi drive untuk melaksanakan di eselon 1, eselon 2 itu penting sekali karena yang membuat kebijakan tuh pada akhirnya birokrasi. Oleh karena itu kalau ada teman-teman yang di PNS gitu ya dan nanti ingin berpuncak karir sebagai eselon 1 di PNS, menurut saya kuncinya itu passion, Mas. Jadi banyak yang punya posisi tapi passionnya tuh nggak ada, sehingga pekerjaannya ya gitu-gitu aja gitu, tidak dimaksimalkan gitu. Jadi passion itu key dalam bekerja itu. Bukan pandai, Mas, bukan rajin, nggak passion. Karena udah ada passion, yang lainnya itu pasti ketarik. Menyenangi pekerjaan gitu ya kira-kira. Pekerjaan. Iya. Nah, Pak Hafaz, bagaimana komposisi ya diplomat antara diplomat karir dan yang politik, terutama dalam penempatan sebagai duta besar, komposisinya itu selalu diatur atau seperti apa, atau jalan apa adanya gitu aja? Kalau ada ini, Mas, ada sequence waktu ya dari sejarah, termasuk dengan sejarah kita gitu. Pada saat Indonesia masih baru berdiri dulu ya, dubes itu ya kebanyakan non karir karena kan tidak ada orang karir. Kalau Kemlu itu baru berdiri waktu itu. Kemudian baru banyak orang karir jadi dubes itu tahun 80-an gitu ya. Jadi mulai yang dari bawah itu berkarir, dari 80-an jadi dubes. Tapi kalau kita lihat juga dalam konteks politik Orde Baru, ya kan, ya pada waktu Orde Baru itu, ya mayoritas duta besar itu tentara, Mas. Bahkan ada tempat-tempat yang sudah menjadi tradisional gitu. Ini kota ini posnya apa gitu kan. Dalam Madrid itu posnya Angkatan Udara, London posnya Angkatan Laut gitu kan. Jerman ini posnya Angkatan Udara gitu. Jadi banyak quote-unquote lah ya waktu itu. Nah, pada waktu political reform itu berubah. Nah, itu 100% duta besar itu karir begitu. Tapi makin lama makin ke sini ya sebagai demokrasi mau tidak mau ada penunjukan politik ya. Jadi sekarang ini kalau saya lihat penunjukan politik itu sekitar 20-30% dari setiap batch duta besar. Nah itu modelnya sama dengan Amerika Serikat, Mas. Amerika Serikat itu duta besarnya malah 70% itu penunjukan politik. Jadi
orang political appointment yang dekat dengan presiden atau orang partai gitu. Amerika Serikat. Beberapa negara seperti India, Jerman itu masih tradisional. Tradisional itu artinya ya yang jadi dubes itu ya hanya karir gitu. Jadi ada satu dua non karir gitu ya. Misalnya duta besar Jerman untuk Beijing itu non karir, itu hakim dia. Hakim yang dia dekat dengan Ibu Kanselir Angela Merkel, menjadi stafnya beliau lalu jadi duta besar gitu. Nah, tapi majority masih karir. Nah, kita itu 70% karir. PNS jadi yang menjadi dubes. Jadi artinya bahwa kondisi sekarang memberi banyak harapan lah ya, yang berkarir itu sampai puncak gitu ya. Nah, bisa ya. Dari fakultas lulus dari PNS ya kan, nanti eselon 2, eselon 1, dubes ya. Dan bahkan kalau untuk kita Kemlu itu tidak harus dirjen untuk jadi dubes. Banyak teman-teman besar yang eselon 2 banyak, Mas. Ya. Karena memang punya karir diplomat itu dubes, bukan dirjen. Iya. Nah, sekarang kalau yang dari Undip, seberapa banyak yang diketahui Pak Hafaz yang berkarir sebagai diplomat? Masih belum terlalu banyak ya, Mas. Masih banyak itu dari UGM, UI, sama Unpad itu. Undip ada yang sekarang ini siapa ya, Hermono itu di ya kan. Saya siapa lagi, ada kok beberapa kok, Konjen juga banyak gitu. Yang berkarir di mana, di dalam juga banyak, eselon 2, eselon 1 juga ada, tapi tidak sebanyak dari UI, UGM, dan Unpad. Kalau hanya sih UI paling banyak, karena mungkin orang Jakarta ya Mas ya. Kemudian kedua Unpad Mas. Mungkin itu kali ya. Based on ya, orang UI, orang Unpad kan dekat sama Jakarta, dia paham lah gitu. Lalu UGM, kemudian kita. Nah itu barangkali yang cukup banyak juga itu UNR dan UNS Mas. Ya, tapi tidak sebanyak kita di Undip. Undip lumayan banyak di Kemlu. Ya, baik. Jadi mungkin ada saran ya untuk Undip sendiri misalnya dalam menyiapkan jurusan-jurusan, program-program yang bisa mengarahkan peluang ke berkarir di diplomatik. Banyak ini Mas, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat hubungan internasional gitu ya, atau apakah itu seminar mungkin mengenai ekonomi internasional atau diskusi mengenai masalah hukum internasional. Jadi harus lebih banyak lagi event-event secara reguler ya yang terkait dengan international relations. Lalu yang bisa juga dikembangkan adalah jurnal, Mas. Jadi jurnal hubungan luar negeri ya, tapi tidak hanya melulu politik luar negeri, jadi hubungan luar negeri secara menyeluruh gitu kan, dari sisi lingkungan hidup misalnya, dari sisi hukum internasional, dari sisi budaya, itu bisa dikembangkan, Mas. Karena dari situ menimbulkan keinginan teman-teman untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri atau ya
bekerja di unit-unit yang ada aspek politik luar negerinya gitu. Kira-kira gitu. Ya. Baik, terakhir, kalau saran untuk mahasiswa yang berminat merintis karir sebagai diplomat apa? Diplomat itu dituntut untuk tahu banyak, Mas. Oke. Karena salah satu skill yang diperlukan oleh diplomat itu adalah conversation skill. Jadi juga general knowledge yang bagus gitu ya. Jadi saran saya sih sederhana aja, Mas. Baca semua hal yang nggak penting. Baca semua hal yang nggak penting. Ya, yang penting pasti dibaca dong. Tapi semua gitu ya. itu dibaca semua apa aja pokoknya mau coba. Saya kasih contoh nih Mas Bambang. Ya. Saya liburan ke Bali, ya kan? Nah, lalu di airport itu ada majalah airport. Majalah airport itu kan nggak penting kan, Mas? Ya kan? Itu kan ya numpuk di situ, ya kan? Nggak ada yang baca. Emang menumpuk, jadi ditumpukan gitu di lounge itu nggak ada yang pegang, sebelahnya ada minuman, tapi nggak ada yang baca. Saya ambil, saya baca. Nah, di tengah itu ada cerita mengenai orang Bali yang bekerja di perusahaan Kanada, milik orang Kanada, yang membuat ukiran-ukiran dari perak. Dia orang Ubud. Nah, terus dia keluar dari perusahaan itu, lalu dia ngukir sendiri, karena orang Bali yang ngukir tuh ya. Nah, ternyata orang Kanada itu marah. Katanya, nah ukiran itu adalah ukiran perusahaan saya. Padahal itu ukiran tradisional Ubud. Berarti kan ada aspek hukumnya. Orang ini digugat, Mas, oleh perusahaan itu gitu. Nah, saya baca ini kan nggak jelas. Ini injustice dong. Ini kan ukiran Bali tradisional kok diklaim sama orang Kanada yang tinggal di Bali juga gitu. Lalu saya penasaran gitu. Saya cari orangnya, Mas. Gitu. Setelah saya di Jakarta, saya sobek clippingnya itu. Suruh staf cari orangnya, dicari, ya emang dikasuskan gitu. Lalu saya tanya ke beberapa teman di konteks internasional, itu ada yang namanya GRTKF, Mas. Genetic Resources and Traditional Knowledge. Itu memang konflik di dunia ternyata. Jadi negara barat atau orang barat itu mengambil traditional knowledge orang negara berkembang lalu diklaim punya dia. Jadi bacaan yang nggak penting itu, Mas, ternyata mempunyai aspek global. Dan akhirnya saya mengusulkan ada dibuat satu konferensi membahas dokumen mengenai GRTKF di WIPO. Dan saya ditunjuk dari ketua, Mas. Saya jadi ketua pertemuan pertama, saya buat pertemuannya di Bali, yang datang internasional expert dan delegation dari WIPO. Itu besar dan ramai, lalu kita undang orang yang diperkarakan ini gitu kan, kita undang perusahaannya malu gitu. Jadi sekarang ada satu guidelines, Mas, ada kesepakatan global mengenai GTKF ini yang datang dari majalah yang nggak penting itu, Mas. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali, Dr. Arif Hafaz Ugroseno, SHMH, Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Republik Federasi Jerman di Berlin, atas semua yang sudah dibagi untuk inspirasi dan motivasi
kita semua, khususnya keluarga besar Undip, para alumni dan mahasiswa yang sekarang sedang belajar. Sukses terus, Pak Abbas. Sehat selalu, teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.